wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apakah suara saya jelas Bapak Ibu? Alhamdulillah. Karena saya pernah ceramah, awak semangat, sesudah itu mohon maaf Pak Ustaz, tak jelas suara Ustaz tadi. Sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz jurnalis yang bersama kita malam ini. Menengok beliau hilang bahan saya setengah. Mak saya pergi umrah ikut Rafael JP Madaniyah. Balik dia dari umrah, "Man," kata dia, "ya, ada pembimbing kami, mantap ceramahmu. Kalau bisa kau ceramah, tirulah macam itu." Siapa orangnya? Nanti kutunjukkan fotonya. Ustaz jurnalis, Ustaz kita semua. Selanjutnya Al-Mukarram Bapak Makmur Talib MM Malin Mudo. Selanjutnya Pak Kemenak, walaupun beliau sudah pensiun, Pak Aziz, tapi dalam hati kami semua beliau tetaplah senior kami di Kementerian Agama. Sahabat, orang tua, sama-sama dulu menjadi juri musabaqah tilawatul Quran. Alim ulama suri pandai, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Orang Arab ini tidak ada kalender, makanya dia tidak pernah disebut Nabi Muhammad lahir tahun sekian, tak ada, tak pakai tahun dia. Ciri masyarakat primitif selalu menyebut musim. Kalau kebetulan lahirnya musim banjir, disebut tahun banjir, amul faydan. Kalau kebetulan tahun itu banyak orang mati meninggal, disebut amul huzn, tahun duka cita. Maka tahun kita ini, kalau andai tak ada kalender, tahun apa nih? Tahun Myanmar nah. Karena mengganas, atau tahun teroris gundul nah. Dulu bayangan orang teroris itu berbulu, berjanggut. Kini teroris tak berjanggut dan tidak berambut, namanya Asun Wiratu, pendeta Buddha dari Burma. Jadi tergantung momen. Kawan saya sama-sama kuliah dulu di IAIN Susko. Saya pernah kuliah di IAIN Susko masuk tahun 1996. Waktu kami kenalan, mahasiswa baru semua menjadi, saya Abdul Somad, lahir 18 Mei 1977. Dia maju ke depan, tak tahu dia tanggalnya berapa. Saya tanya, "Kamu kenapa tak tahu?" Karena orang tua saya tak mencatat. Masyarakat yang tak peduli kepada tanggal. Jadi waktu dia tanya emak dia kapan dia lahir, kata emaknya, "Waktu pokok kelapa di belakang disambar petir." Nah, itulah dia lahir. Nah, ini ciri masyarakat primitif, tak peduli kepada tanggal. Makanya Nabi Muhammad SAW dia tidak tahu kapan tahun lahir. Makanya di sekolah kita, kapan Nabi Muhammad lahir? Amul fil, tahun gajah. Karena kebetulan waktu itu datang tentara bergajah, namanya Abraha. Dia bawa gajah sampai di tempat melontar jumrah di Mina. Gajah itu tak mau, tegak, dipanggil pawang, segala pawang tak mau dia. Sampai akhirnya Allah turunkan, wa arsalna alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Kami tembak dia dengan tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka seperti daun yang dimakan ulat. Menurut Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar, kata dia bukan bara api neraka yang ditembakkan itu,
datang burung membawa debu yang mengandung wabah penyakit cacar air, campak. Jadi pasukan tentara Abrahah itu matinya mengerikan, semua kena penyakit campak. Itu kata Syekh Muhammad Abduh. Betul tidaknya wallahu alam bissawab. Yang penting mereka mati. Itu saja yang penting kita ketahui, bahwa orang-orang jahat itu berakhir dengan mati. Orang baik pun mati juga Pak Ustaz. Ya, tapi orang jahat ini mati, namanya tidak ada satupun yang mau memakai namanya. Abrahah raja hebat. Sampai hari ini belum pernah saya jumpa sama orang, kenalkan nama saya Abrahah. Kenalkan nama saya Abraham. Nah, itu ada Abraham Samad, ketua KPK. Abraham, tapi yang betul itu Ibrahim. Dalam perjanjian lama disebut dengan Abraham. Kita tak usah pakai nama yang ada dalam perjanjian lama, pakailah yang ada dalam Quran. Ibrahim, Yaqub, Nuh, Yusuf. Tak usah dirubah sok ikut-ikut barat menjadi Yosef, menjadi Jakobus, menjadi Noah. Nama kamu siapa? Noah, rupanya Nuh. Nah, ini penting. Sekarang banyak orang ikut ke barat-baratan, sampai tanggal pun ikut barat. Alhamdulillah malam ini kita diingatkan bahwa hari Kamis nanti itu sudah masuk tanggal 1 Muharram. Tradisi kita mengingatkan. Ini tak pernah dibuat Nabi. Siapa yang memperingati 1 Muharram tak pernah dilakukan Nabi, maka perbuatan itu bid'ah. Kalau perbuatan ini bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Orang ini sekarang banyak terjebak pada label nama. Peringatan 1 Muharram tak boleh, bid'ah, dalalah, neraka. Buang kata peringatan itu. Apa buat ngaji Muharram, ngaji hijrah. Peringatan Maulid Nabi tak boleh, bid'ah. Okey, nampak kita balehonya besar, ngaji sirah sejarah Nabi. Isinya itu juga. Isinya baca Quran, kata sambutan, pengajian, tanya jawab, selesai. Bahwa ada nanti makanan atau tidak, tanyalah panitia. Yang jelas saya sudah dapat minum sebotol. Tak lebih daripada itu. Kata sambutan, baca Quran, pengajian, tanya jawab, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru hijrah, halal bihalal. Tak usah terjebak pada nama. Tak boleh ini peringatan. Apa ini peringatan? Buang kata peringatan. Apa? Ngaji hijrah, ngaji lahir Nabi, ngaji Isra Mi'raj, ngaji nuzul Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyarakat yang tak punya kalender tadi, 10 tahun Nabi menjadi presiden, menjadi raja, menjadi pemimpin negara, tak pakai kalender. Meninggal Nabi, naik Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun. Khalifah tak juga ada kalender. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar. Umar menjadi khalifah 5 tahun. Nabi 10 tahun. Abu Bakar 2 tahun. Umar 5 tahun. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah ini, datanglah gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari membawa surat. Sayyidina Umar, ya kami malu sebagai gubernur menerima surat dari raja tetangga pakai kalender. Suwe awak ndak ada tanggal bulan tahunnya. Maka kalau begitu kita mesti ini membuat kalender. Maka Sayyidina Umar pun mengumpulkan jamaah kibarus sahabat, sahabat-sahabat senior. Eko awak akan membuat kalender Islam. Kapan kita mulai? Ini menunjukkan Umar bin Khattab itu orangnya tidak diktator, tidak otoriter, tidak mentang-mentang sahabat Nabi, ambo, ana, Sayyidina Abu Bakar, Umar, pengganti Abu Bakar, langsung kita terapkan. Nah, wa amruhum syura bainahum. Mereka musyawarah.
Jadi kalau ada orang sekarang tak mau musyawarah, itu merasa lebih hebat daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar itu badannya kekar perkasa, orang berani baca Quran dengan suara kuat sesudah Umar masuk Islam. Sebelum Umar masuk Islam, orang baca Quran. Datang Umar masuk Islam, baru berani. Kenapa? Karena Sayyidina Umar pemenang gulat, juara bertahan, juara 1 tiap tahun di pasar Ukaz. Kepala premannya lah zaman sekarang. Itu Umar bin Khattab. Imannya tak tanggung-tanggung. Masalaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Umar, kalau engkau lewat di suatu jalan, maka setan akan lewat di jalan yang lain. Kalau Sayyidina Umar lewat di jalan Hang Tuah, maka setan akan mutar ke jalan Harapan Raya, saking takutnya. Itu Sayyidina Umar. Bukan untuk awak satu rute sama setan. Itu pun sombongnya minta ampun, tak mau musyawarah. Menurut saya siapa? Sedangkan Sayyidina Umar aja masih musyawarah, dikumpulkannya sahabat-sahabat Nabi. Karena dulu pesan Nabi, kalau ada dalam Quran, ambil di Quran. Kalau tak ada dalam Quran, ambil di hadis. Kalau tak ada dalam hadis, tanya sahabat-sahabatku. Mungkin kamu tak tahu hadisnya, sahabatku tahu. Kalau ada orang sekarang, ada itu semua di kepala saya. Siapa kita? Sedang sahabat Nabi aja rendah hati. Sayyidina Umar bin Khattab. Hai sahabat-sahabat Nabi, ya, menurut kalian kapan kita mulai kalender Hijriah? Oh, belum lagi Hijriah. Kapan kita mulai kalender Islam ini? Pendapat pertama, kita mulai kalender ini dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musyawarah, pendapat ini ditolak, tak diterima. Kenapa? Karena 40 tahun Nabi sudah lahir, tapi tak ada perubahan. Yang berzina tetap berzina, yang riba makan haram, yang mencuri tetap mengambil hak orang lain, yang melakukan perbuatan dosa tak berhenti. Itu menunjukkan orang soleh, orang baik. Kalau dia baik untuk dirinya sendiri, tak ada gunanya. Ibu tu baik Pak Ustaz, rajin baca Quran, rajin solat duha, rajin solat witir, tapi dia sendiri tak ada gunanya. Tapi kalau ibu itu ketua wirid Yasin Pak Ustaz, diajaknya tetangganya, diajaknya sahabatnya, baru dia baik. Bapak tu baik Pak Ustaz, dia tiap malam berzikir, tak ada gunanya, hanya manfaat diri dia saja. Maka Nabi 40 tahun baik, tapi untuk dirinya saja. Kalender ini tak cocok dimulai dari lahirnya Nabi, karena tidak membawa momen perubahan. Tolak pendapat satu. Ada pendapat lagi? Ada pendapat yang kedua. Kapan kita mulai? Mulai kalender ini ketika turun Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tolak, tak pakai. Kenapa? Karena Quran sudah turun 13 tahun pun tak ada perubahan. Ini menunjukkan kitab suci kalau tak diamalkan tidak membawa apa-apa. Kori membaca Quran dengan lagu bayati sobasikan hawan jaharka. Tak baikkah baca Quran pakai lagu? Baik, bagus, saya suka. Quran dituliskan cantik-cantik. Tengoklah kaligrafi itu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman, tapi ada yang lebih tinggi. Siapa itu? Orang berilmu beberapa derajat. Itu artinya Pak Ustaz. Ya, dah lama kami tengok ayat itu Pak Ustaz. Tuh, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa. Al-Quran ini kami turunkan sebagai obat, wa rahmah, sebagai rahmat, bil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran ini bagus ditulis, tapi dia tak memberi manfaat apa-apa kalau tak diamalkan. Bahkan menurut mazhab Maliki, tak boleh menulis dinding masjid dengan ayat Quran
Karena dalam mazhab Maliki orang solat tidak menengok tempat sujud, tapi menengok ke muka. Karena dalam Quran disebut fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke masjidil haram, bukan hadapkan wajahmu ke tempat sujud. Maka orang mazhab Maliki kalau solat dia menghadap ke masjidil haram. Allahu Akbar. Kalau nampak kaligrafi di muka tentu dia tak khusyuk. Siapalah penulisnya? Pak Haji Muktamar nampaknya. Itu yang di sudut yang paling suka saya tulisan As-Somad. Ada pula nama awak di situ. Nah, maka tak bisa kita mulai kalender Islam ini dari turunnya Al-Quran. Pendapat dua, tak pakai. Oke, ada lagi berpendapat? Ada. Jadi macam sidang paripurna juga dia. Cuman waktu itu tidaklah seperti sekarang. Maka kalau dikatakan siapa yang paling hebat menerapkan demokrasi dalam sejarah dunia? Islam. Islam orang dihormati bukan karena warna kulitnya, tapi isi kepalanya. Bilal bin Abi Rabah berkulit hitam, budak hamba sahaya, tapi dipakai Nabi azan, naik ke atas Ka'bah, menara belum ada, mengumandangkan azan. Dipandang engkau karena isi kepalamu, bukan karena casingnya, tapi karena signalnya. Untuk apa casingnya Amerika, signal Cina?